Belajar ekspor dari nol adalah seri kursus online gratis yang membahas berbagai tahapan ekspor untuk pemula, mulai dari awal sampai akhir. Video ini hanya membahas salah satu topik saja, makanya jangan lupa nonton video-video lain di seri ini. Sekarang, mari kita bahas gimana caranya memilih produk dan memilih negara tujuan. Untuk teman-teman yang masih pemula, saya sarankan untuk fokus ke 1 atau 2 barang saja yang dirasa paling berpotensi dan memiliki keunggulan atau unique selling point. Soal negara tujuan juga begitu. Meskipun katakanlah barang yang mau kalian ekspor itu banyak dicari di mana-mana, tapi sebaiknya fokus untuk menargetkan 1 atau 2 negara saja dulu. Kenapa? Karena beda negara, beda juga aturannya. Mulai dari dokumen tambahan yang diminta, label barang, packaging, dan sebagainya. Kita bahas dulu satu persatu ya. Kita mulai dari gimana caranya memilih barang untuk diekspor. Kalau teman-teman ini adalah UMKM yang memang sudah jualan di Indonesia, berarti udah jelas lah ya, kalian tinggal memasarkan produk kalian tersebut ke luar negeri. Kalau jenis barang atau varian yang kalian produksi itu ada bermacam-macam, coba aja fokus dulu untuk ekspor best sellernya. Pasti ada dong barang yang lebih laku daripada produk-produk lainnya. Tapi kalau teman-teman belum punya produk untuk diekspor, jangan berkecil hati. Soalnya di Indonesia ini ada banyak kok produsen-produsen lokal yang barangnya bagus, tapi mereka kurang paham gimana caranya ekspor, nggak pede dengan bahasa Inggris, dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis untuk kalian bekerja sama dengan supplier lokal. Istilahnya, kalian jadi trader atau maklarnya lah. Coba kalian silakan keliling-keliling ke daerah kalian, itu ada produk apa aja sih yang kira-kira bisa diekspor. Bisa jadi sabut kelapa, atau furniture kayu, rempah-rempah, batik, produk fashion, dan sebagainya. Jangan salah ya, bahkan batu kali dan pasir dari Indonesia aja itu ada loh pembelinya di luar negeri. Barang bekas aja, misalnya kayak laptop bekas, TV bekas, mobil bekas, itu ada loh yang nyari di luar negeri, terutama di Afrika atau di daerah Timur Tengah seperti Afghanistan, Iran, dan sebagainya. Makanya kalian tinggal jeli aja keliling-keliling dengan mata terbuka dan lihat yang banyak tersedia di daerah kalian itu apa. Kenapa idealnya nyari barang yang dekat? Karena kalau untuk pemula, sebaiknya terjun langsung ke lapangan dan koordinasi dengan suppliernya. Kalau beda kota, ya kalian masih bisa travel ya. Tapi kalau sudah beda pulau, saya tidak sarankan terutama untuk pemula. Itu lebih cocok kalau kalian udah berpengalaman atau sudah advance ya. Kalau kalian udah ketemu nih dengan beberapa pihak yang kira-kira berpotensi menjadi supplier, silakan coba aja ngobrol-ngobrol dulu sama yang punya usahanya. Karena kalian perlu juga tahu nih, mereka bisa produksi berapa banyak sih per bulannya, punya karyawan berapa harga barangnya. Kemudian kalian juga harus memperhatikan kualitas produk yang mereka hasilkan itu seperti apa. Coba random sampling. Kalian perhatikan beberapa barang secara terpisah. Kualitasnya konsisten nggak? Dan sebagainya. Kalau kira-kira kalian tertarik untuk lanjut kerjasama dengan UMKM tersebut sebagai supplier, saran saya buat aja perjanjian formal hitam di atas putih bahwa mereka bersedia diwakili oleh kalian untuk keperluan ekspor. Lebih bagus lagi nih kalau kontraknya itu bersifat eksklusif, jadi biar tidak ada trader lain yang tahu-tahu nyalip kalian. Kontraknya itu biasanya satu kopinya dipegang oleh kalian, dan kopi yang satu lagi dipegang oleh suppliernya. Nah, kalau kalian sudah punya perjanjian resmi, jadinya lebih enak nih untuk komunikasi, janjian untuk ketemu, mampir ke pabriknya, dan sebagainya. By the way, sebaiknya kalian punya perjanjian dengan banyak supplier ya, meskipun untuk produk yang sejenis. Jangan hanya satu. Kenapa? Ya, buat cadangan. Karena bisa jadi kalian dapat buyer yang tiba-tiba mau beli dalam jumlah yang sangat besar dan tidak bisa dipenuhi oleh satu produsen. Atau bisa jadi produsen andalan kalian itu sakit atau berhalangan padahal ada orderan dan sebagainya. Selanjutnya, setelah tanda tangan kontrak dengan supplier itu, jangan lupa untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk keperluan ekspor. Misalnya aja, coba foto produk-produknya dan juga fasilitas pabriknya dan juga proses pembuatannya, karena ini akan sangat berguna untuk kalian nanti buat website, brosur, dan sebagainya. Terus, kalian juga butuh untuk mendaftar barang-barang apa saja yang dibuat oleh supplier tersebut beserta harga, ukuran, spesifikasi, fitur atau keunggulannya apa, minimum order quantity-nya, dan juga berapa diskonnya untuk pembelian di atas jumlah tertentu. Ini minimal kalian lakukan
untuk produk-produk bestsellernya yang memang kalian mau ekspor. Jangan lupa juga untuk minta nomor HP atau alamat email dari kontak person supplier tersebut supaya gampang koordinasinya. Nah, data-data ini jangan lupa disimpan baik-baik secara terstruktur dan harus di-backup tuh filenya. Jangan sampai hilang. Selain itu, foldernya harus dibedakan lah untuk supplier yang berbeda supaya tidak nyampur data-datanya. Manfaatkan juga kesempatan yang ada untuk tanya-tanya dan memperdalam product knowledge kalian tentang barang-barang yang dijual oleh produsen tersebut dan juga proses pembuatannya. Apalagi orang Indonesia kan kebanyakan senang lah ngobrol-ngobrol, apalagi kalau kalian datangnya bawa makanan. Nggak harus selalu nanya-nanya sama bosnya doang lah. Kalian juga bisa ngobrol-ngobrol sama pekerjanya misalnya. Selain itu, rajin-rajin juga Google dan baca referensi online tentang produk yang mau kalian jual. Membangun product knowledge ini penting banget sih, supaya kalian nanti ngobrolnya nyambung baik sama supplier maupun dengan buyernya. Wah mbak, tapi saya nggak pede nih kalau harus keliling-keliling nyari supplier. Boleh nggak saya beli aja barang grosiran di pasar terus coba diekspor? Ya bisa juga sih kalau memang barang tersebut banyak dicari di negara tujuan ekspor kalian. Hanya saja kalau kalian beli di pasar dan bukan dari produsennya langsung, berarti margin atau keuntungan kalian juga biasanya lebih kecil. Karena biar gimana juga, biasanya tetap lebih murah kalau beli dari pabriknya langsung. Oke, selanjutnya mari kita bahas bagaimana caranya memilih negara tujuan. Secara umum, negara-negara maju itu biasanya lebih susah ditembus untuk ekspor. Bukan karena nggak ada bayarnya ya, bayarnya sih banyak. Tapi aturan setempatnya biasanya lebih ribet. Contohnya aja, kalau kalian mau ekspor produk kerajinan tangan atau handicraft ke Australia atau New Zealand. Wah, pusing tuh. Bakal ditanya ini kayu jenis apa, diminta sertifikat fumigasi, dan sebagainya. Atau kalau kalian mau ekspor makanan ke Amerika itu rada pusing juga. Karena bakal ditanya selain bahan bakunya, juga akan diminta untuk menyediakan label nutrisi dan sebagainya. Apalagi Jepang ya, negaranya terkenal ketat banget. Yang repot itu, kalau barang kalian tidak sesuai dengan standar negara tujuan atau dokumennya kurang, bisa-bisa barang kalian udah sampai di pelabuhan negara tujuan, tapi malah ditolak masuk dan ujung-ujungnya dimusnahkan alias dibakar. Makanya untuk pemula, coba aja mulai dari negara-negara yang lebih fleksibel. Negara yang dalam tanda kutip gampang buat ekspor ke sana itu justru biasanya negara-negara berkembang atau yang nggak umum. Gampang di sini tuh artiannya aturannya nggak ribet lah. Misalnya aja ke negara-negara di Afrika atau ke negara-negara di Timur Tengah seperti Czech Republic, Hongaria, dan sebagainya. Rusia itu juga negara ekspor yang menarik karena penduduknya banyak, tapi aturan ekspor impornya nggak ribet. Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya juga punya peluang. Untuk Timur Tengah, dulu mengirim barang ke Arab Saudi nggak terlalu rumit. Tapi sekarang sejak dipegang oleh pangeran yang baru ya, jadi agak lebih ketat. Tapi negara-negara Timur Tengah lain kan masih ada ya, seperti Iran, Afghanistan, Bahrain, dan sebagainya. Nah, kalian tinggal research aja nih, negara-negara mana sih yang nggak umum, tapi masih punya market untuk produk yang mau kalian jual. Cara taunya dari mana, Mbak? Ya coba aja Google, cek di marketplace negara setempat, atau cek di Trademap. Trademap ini adalah website yang punya banyak data ekspor-impor dari berbagai negara dan untuk berbagai produk. Biar lebih jelas, kita bahasnya pakai contoh ya. Misalnya aja, kalian mau ekspor bubuk kayu manis. Ya, kalian tinggal cari nih, istilah bahasa Inggrisnya bubuk kayu manis itu apa, atau kode HS-nya berapa. Kode HS ini adalah pengkategorian internasional untuk berbagai produk. Beda jenis barang, beda juga kode HS-nya. Nah, bisa kita lihat di contoh berikut ya. Bubuk kayu manis itu dijual di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan sebagainya. Tapi dari daftar negara-negara ini, mungkin yang relatif ringan persyaratannya bisa jadi Polandia karena dia masih termasuk Eropa Timur. Ya udah, coba aja itu dulu. Kalau barang yang mau kalian ekspor itu benar-benar baru banget dan tidak familiar untuk negara tujuan, saya nggak menyarankan sih untuk ekspor ke sana karena nantinya kalian akan lebih banyak habis tenaga untuk memperkenalkan barang kalian itu apa kegunaannya dan sebagainya. Contohnya, kalau kalian mau jualan sarung tapi kalian maunya ke Rusia, ya susah lah karena di sana kan iklimnya tidak cocok untuk pakai sarung. Nyari bayarnya juga gimana? Tapi tahu nggak, ternyata sarung dari Indonesia itu laku di Myanmar karena ternyata baju daerah setempat itu ada juga yang bentuknya mirip-mirip sarung. Wah mbak, tapi nggak gaya dong kalau saya ekspornya ke Myanmar atau ke Afrika. Lah, kan kita mau nyari uang halal dan itu bisa dari mana aja. Gengsi harus jadi nomor kesekian. Karena ini kan kita ngomongin negara tujuan ekspor ya, bukan destinasi untuk jalan-jalan. Nah, kalau kalian sudah menentukan negara tujuan, misalnya aja nih,
mau ekspor keripik pisang ke Rusia, maka harus cari informasi sebanyak-banyaknya apa saja aturan custom atau bea cukai yang berlaku di Rusia. Bisa cari online, atau bisa juga tanya-tanya ke komunitas eksportir yang sudah pengalaman ekspor ke sana, dan sebagainya. Kalau soal kendala bahasa, ya kalian memang tinggal rajin aja pakai Google Translate, atau bahkan bisa juga pakai ChatGPT, atau pakai Gemini-nya Google, dan sebagainya. Selain itu, coba juga untuk cari tahu siapa aja saingan atau kompetitor kalian di negara tujuan tersebut yang menjual produk serupa. Coba dilihat-lihat packagingnya seperti apa, labelnya gimana, harganya berapa, ukurannya berapa, dan sebagainya. Karena logikanya nih, kalau kalian udah pusing nih ya baca aturan negara setempat gitu, kalian sebenarnya bisa juga kan lihat produk apa yang sudah dijual di sana sebagai referensi. Karena itu adalah contoh-contoh produk yang sudah lolos custom negara setempat dan bisa dijual bebas di sana. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang gimana caranya ekspor, klik playlist yang ada di sebelah kanan untuk nonton video-video seri belajar ekspor dari nol di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!